Di belakang ini adalah sejarah yang menjadi peran utamanya, yang dimana tempat para wali Allah, para sahabat Syekh Abdul Qadir Jailani menuju ke kota Mekah. Nah, sini lewat sini pemirsa. Goa Safarwadi Pamijahan yang terletak tidak jauh dari makam Syekh Khotib Muwahhid di Tasikmalaya. Konon goa ini dulunya jadi tempat petilasan para wali Allah. Di dalam goa ini terdapat masjid agung dan pondok pesantren. Juga terdapat sejumlah lorong-lorong yang konon mampu menghantarkan para wali yang masuk ke goa ini menuju tujuan mereka masing-masing, baik ke Banten, Cirebon, bahkan ke Mekah. Pada episode kali ini, saya dan tim Jejak Leluhur Nusantara akan mengupas dan menelusuri tempat tersebut. Ada keseruan dan mitos-mitos apa saja di sana? Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dan tim Jejak Leluhur Nusantara. Saya sekarang berada di Tasik, yang dimana di sisi kiri saya terdapat goa. Goa tersebut adalah peninggalan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Untuk selengkapnya kita akan bahas, kita akan kupas secara tuntas. Terdapat sejarah apa saja di goa di Pamijahan ini. Namun sebelum itu saya akan undang tamu kita. Beliau adalah juru pandu untuk di daerah ini. Kita akan tanya, kita akan kupas ada sejarah apa saja dan napak tilas yang pernah terjadi di goa tersebut. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya. Bapak perkenalkan diri dulu dengan Bapak siapa? Nama saya Kang Mamad. Saya sebagai pemandu ke gua. Biasa saya dinamakan guide. Saya tiap hari, kadang-kadang malam kalau diperlukan saya siap mandu yang bukan saya. Ya. Nah, goa ini namanya goa apa, Pak? Namanya ini goanya Goa Safarwadi. Safarwadi ya. Di Pamijahan ya, di Pamijahan Tasikmalaya. Pamijahan ya, Tasikmalaya. Ya. Nah, kalau kita lihat ini sejarahnya ini adalah peninggalan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Betul, Pak. betul. Nah, itu kisahnya seperti apa, Pak? Beliau sampai ada di sini itu bagaimana kisahnya? Dulu kan ini goa ini emang peninggalan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Dia dulunya pernah singgah di sini, betapa di sini. Nah, cuman dia diteruskan sama Syekh Muhi, diperintah oleh gurunya Syekh Rauf yang sekarang makamnya di Kuala Aceh tuh. Ya. Dia sempat betapa di sini sampai dia wafat di sini. Dia di makam yang tadi. Nah, kita kan mendengar Pak bahwa di gua ini bisa tembus pada zaman dulunya ya Pak ya, tembus untuk jalan menuju ke Mekah. Apa benar tuh Pak? Itu kisah itu betul, bekasnya dulu Syekh Muhi. Kalau dia mau berangkat ke Mekah, dia kan masuk gua jalannya. Dia berdoa di pintu gua, tiba-tiba di Mekah, dan itu pulangnya ke jalan situ lagi. Itu sejarah dulunya. Oh, itu siapa aja Pak? Wali? Iya, para wali itu Syekh Muhi. Dan para teman-temannya seperti Sunan Ampel, Surabaya, Cirebon, Gunung Jati, dan Banten, Sunan Bonang, Sunan Kudus. Dulu sama di situ kumpulnya. Nah, dulu kan di situ ada masjidnya yang dinamakan Masjid Agung, tempat berkumpulnya para wali. Oh, jadi di dalam gua itu ada masjidnya Pak? Ada masjidnya. Di dalam gua? Iya, di dalam gua itu. Bekas dulu pertemuannya di situ. Tempat pertemuan para wali ya Pak ya? Ya kan. Kalau mau ke Cirebon, ada jalannya ke Cirebon Gunung Jati, ada jalannya ke Surabaya Sunan Ampel, ada jalannya, yang ke Banten juga ada jalannya, yang ke Banten. Jadi pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, cerita tentang ini adalah goa ini bisa tempat dulunya para wali itu berjalan menuju ke kota suci Mekah ini benar terjadi. Memang
sejarah yang terjadi seperti itu ya Pak Iya, ya. iya. Dan di dalam goa ini juga nanti terdapat masjid ya Pak ya. Masjid. Tempat berkumpulnya para wali. Nah, selain itu Pak, di dalam goa ini ada terdapat apa aja Pak? Itu ada mimbarnya, mimbar tempat dulu dia khotbahnya. Dan ada lagi yang dinamakan pondok pesantren. Nah, dulu itu tempat mendidik para wali, dan di dalam ngajinya itu dan ada lagi yang dinamakan tempat bersemedi betapanya para wali. Oh ada ya Pak ada, ya, ada mungkin ketika beliau pada mau tafakur di sini ya Pak ya. Terus selain itu apa Bapak bilang tadi ada apa? Peci haji? Ada Jabal Kopiah yang Jabal peci Kopiah haji. itu maksudnya gimana tuh Pak? Itu kita mah nyedengin ukur pala. Katanya kalau yang ada yang pas, kita mudah-mudahan cepat ada panggilan jalan ke Mekah moga haji. Nah, kita semua aja mudah-mudahan semua yang datang ke sini, semua yang jalan Jabal Kopiah haji, mudah-mudahan semuanya ada panggilan dari Allah. Amin. Mudah-mudahan bisa berangkat jalan ke tanah suci semuanya. Amin ya Allah ya. Mudah-mudahan dipermudah semuanya ya Pak ya. Apalagi lagi keadaan seperti ini, insya Allah kita diberikan takdir lagi kembali sama Allah untuk menuju kota suci. Amin ya. Nah. Ada ritual wajib bagi kalian yang hendak mau masuk Goa Safarwadi, Pamijahan Tasikmalaya, Jawa Barat ini. Biasanya di pintu masuk goa, kita diwajibkan untuk azan terlebih dahulu. Setelah selesai, kemudian barulah kuncen atau pemandu membawa pengunjung masuk ke dalam goa yang panjangnya kurang lebih dari 540 meter ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Alhamdulillah pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, saya sampai di lokasi pertama yang dimana tempat di sini ya sangat sakral menurut saya, karena di sini adalah tempat bertemunya atau berkumpulnya mimbar para wali Allah di sini. Untuk selengkapnya kita akan tanya Bapak bagaimana kisahnya Pak. Nah, dulu di sini dinamakan tempat bertapa para aulia Allah, para wali di sini. Ini dulu di tempat bertapana Syekh Abdul Qadir Jailani dan tempat bertapa Syekh Muhyi. Nah, dia di sini di tempat bersemedi, bertakarub di sini, tempat mendekatkan diri kepada Allah di sini. Jadi dinamakan tempat petapanya para wali di sini. Jadi kita jarah ke sini melihat bekas tapanya para wali. Kita mudah-mudahan mendapatkan barokah karomatnya. Kita mudah-mudahan semuanya diijabah, dikabul permintaannya ya. Kita mudah-mudahan berikan kesehatan, panjang umur. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah dimurahkan rezeki kita, digampang usaha kita. Mudah-mudahan diijabah semuanya. Kita datang ke sini. Doa sama untuk Bapak ya Pak ya. Semoga Bapak juga selamat dunia akhirat, sehat walafiat, diberkahi rezeki dari pintu manapun yang Allah hendaki. Pemirsa, memang ketika saya sampai di sini memang energinya itu sangat besar sekali, namun energinya alhamdulillah energi yang sangat positif, yang dimana kita bisa merasakan jejak-jejak beliau para wali Allah, jejak Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagaimana rasa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah tempat beliau tafakur, berzikir ataupun bercengkrama dengan para sahabatnya. Disinilah segala hal sejarah yang pernah terjadi ketika beliau meminta petunjuknya. Disinilah yang terjadi di lokasi ini ya Pak ya. Jadi berkumpul semua di sini. Baru mereka setelah itu beliau melakukan perjalanan. Dan memang luar biasa ketika kita menuju jalan di sini memang shalawat selalu berkumandang di mulut kami para Jejak Leluhur Nusantara, dan ketika kami mengumandangkan shalawat tersebut itu energinya terasa sekali. Dan bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Sedihnya tuh bukan sedih karena suatu hal yang menyedihkan, bukan, tapi rasa haru. Bagaimana luar biasanya beliau kecintaan kepada Allah, kita belum ada apa-apanya ya Pak ya. Nah, semoga ya kita bisa mengikuti hal yang baik dari beliau-beliau semua. Walaupun memang kita tidak sempurna untuk mengikutinya, setidaknya ada niat baik untuk kita mengikuti napak tilas jejak dari beliau semua, Syekh Abdul Qadir Jailani dan para sahabat dan para wali Allah. Oke pemirsa, ikuti terus jejak langkah Jejak Leluhur Nusantara. Masih ada tempat-tempat lagi bisa kita kunjungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tempat para wali Allah termasuk Syekh Abdul Muhyi. Betapa di dalam goa ini
konon masih asli dan tidak diubah-ubah. Sebelum memasuki Masjid Agung tersebut, ada batu yang mengeluarkan air. Konon airnya itu adalah air Zam-Zam. Batu tersebut ada di langit-langit gua, dan kabarnya air tersebut bisa menyembuhkan segala penyakit mata. Sekarang saya sampai di lokasi kedua, yang dimana lokasi ini adalah sebuah air untuk utamanya. Nanti selanjutnya saya akan minta penjelasan dari Bapak. Gimana Pak kisahnya Pak? Nah ini yang dinamakan batu ini bekas keluarnya Zam-Zam. Ini bekasnya adanya di sini para wali, minum sini Zam-Zam di sini dan tes matanya. Alhamdulillah sekarang masih ada yang karamatnya para wali, masih ada sekarang airnya. Dan kita mudah-mudahan yang datang ke sini semua dan minum air ini disehatkan badannya ya. Amin ya Allah. Amin. Hilangkan penyakitnya, mudah disembuhkan oleh Allah ya. Amin. Amin ya Allah. Berkat Allah para wali mudah-mudahan. Jadi dulunya para wali itu kalau minum dari tetesan air sini pemirsa, dalam air sini itu kurang lebih air Zam-Zam ya Pak ya. Iya, dan memang aromanya ini adalah air di sini tuh bisa memberikan manfaat untuk para masyarakat dan untuk para sahabat-sahabat Syekh Abdul Qadir Jailani, yang dimana para wali Allah juga minum air di sini. Ini berarti kalau lagi udaranya lagi atau suasananya lagi tropis, mungkin airnya kurang netesnya ya Pak ya? Ya. Biasanya ini ada sekarang di netes kecil. Iya, berarti tergantung ya, memang karena ini proses alami pemirsa, jadi memang tergantung proses alam, bukan buatan. Ketika memang perairannya lagi bagus ya tentu aja airnya akan mengalirnya bagus. Namun kalau ketika memang suasana alamnya lagi kering ya, otomatis air di sini juga kering ya Pak ya. Tapi luar biasa pemirsa, ini batunya ini asli semuanya seperti ini ya Pak ya, batunya kayak marmer, kayak dilukis pemirsa. Kalau kita lihat ini kayak marmer pemirsa, benar-benar batunya tuh seratnya juga alhamdulillah bagus sekali. Ini memang kuasa Allah. Sesudah ke tempat batu yang mengeluarkan air Zam-Zam, tim jejak leluhur Nusantara langsung ke tempat di mana tempat Masjid Agung yang masih berada di dalam goa tersebut. Langit-langitnya berbentuk mirip kubah masjid, bentuknya mirip masjid. Pemirsa jejak leluhur Nusantara, seperti yang tadi saya janjikan, saya sudah berada di lokasi ketiga, yang dimana di lokasi di sini adalah tempat apanya Pak? Ini yang dinamakan lingkungan Masjid Agung. Masjid Agung ya Pak ya. Yang tadi saya bilang sebelumnya bahwa di dalam gua ini terdapat Masjid Agung. Nah ini lokasinya pemirsa. Di sini seperti yang saya lihat ini tempat apa nih Pak? Ini mimbar. Mimbar ya Pak. Ini ya? mimbarnya, tempat khotbahnya para wali, dan tempat adanya di sini. Tempat ceramahnya. Tempat ceramahnya. Ya, jadi ketika Syekh Abdul Qadir Jailani memimpin Syekh Abu Muhi. Ya, siapa? Syekh Abu Muhi. Syekh Abdul Muhi. Ini di sini memimpinnya di sini ya Pak ya? Di sini, ceramah di sini. Ceramahnya di sini ya Pak ya. Ya. Oh, ini tempat mimbarnya. Beliau posisinya di situ Di ya Pak atas, berarti? ya. Di atas itu ya Pak ya? Berdiri di atas. Berdiri di atas di situ ya Pak ya. Oh, jadi ini adalah tempat memang perkumpulan para wali Allah, yang dimana ketika beliau semua sebelum menuju ke kota Mekah, kota suci, beliau mengadakan bermusyawarah di sini. Bermusyawarah ya Pak ya. Pertemuan di sini. Ini dulu di sini bekas sembahyang berjamaah sini para wali. Di sini. Jadi beliau sembahyangnya di sini semua ya Pak ya. Ya di sini semua. Bapak, jadi sebelum kalau yang tadi yang pertama itu kan ada tempat berkumpulnya ya, tempat bersemedinya. Tempat semedinya. Kalau ini tempat ibadahnya. Tempat ya, sembahyang berjamaah di sini. Tempat sholatnya para wali di sini. Sholat para wali di sini pemirsa. Pemirsa, nanti saya akan menunjukkan lokasi selanjutnya yang dimana pintu tempat para wali Allah Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Syekh Abdul Muhi dan para sahabatnya menuju ke kota suci Mekah. Nanti saya akan kasih lihat di mana pintunya pemirsa jejak leluhur Nusantara. Ikuti terus jejak langkah kami ya. Kami akan menceritakan bagaimana kisah tentang Goa Pamijahan. Ya. Oke pemirsa, ikuti lagi perjalanan kami. La haula wala quwwata
Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Goa Safarwadi memiliki beberapa cabang dan mulut goa. Konon 4 mulut goa ini menjadi lorong tembus bagi para wali Allah menuju ke tujuan mereka, baik ke daratan Jawa, bahkan ke Mekah. Keberadaan lorong menuju Mekah ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para peziarah untuk mencoba masuk. Namun sayang, banyak yang justru terjebak di dalam lorong, bahkan sampai ada yang tak pernah kembali. Untuk mencegah hal tersebut terulang, kini mulut lorong menuju Mekah tersebut ditutup memakai besi. Pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, ini adalah lokasi terakhir tempat kunjungan kita di Gua Pamijahan, tempat peninggalan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan para wali Allah ya Pak ya. Syekh Abdul Muhi. Dengan Syekh Abdul Muhi dan para wali songo ya Pak ya berarti ya. Nah, di belakang ini adalah sejarah yang menjadi peran utamanya, yang dimana tempat para wali Allah, para sahabat Syekh Abdul Qadir Jailani menuju ke kota Mekah. Nah sini lewat sini pemirsa. Nah kalau sekarang tutup ya Pak ya? Ya pakai besi. Pakai besi. Nah gimana Pak ceritanya Pak? Sejarahnya Pak yang terjadi pada zaman dulunya? Ya dulu di sini dinamakan jalan ke Mekah, bekasnya Syekh Abdul Muhi. Ya jalan semenjak di sini. Dia kalau ke Mekah jalannya lewat sini, masuk ke lubang ini, nembus bumi ke sini. Dia kan Jumatan di Mekah lewat sini. Jadi dia balik lewat sini lagi. Masya Allah pemirsa. Jadi sholat Jumatan di Mekah juga. Ya. Jadi ya memang udah karomahnya ya Pak karomahnya ya. Para wali Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani dan Syekh Abdul Muhi ya Pak ya, mendapat karomah dari Allah. Nah melalui pintu inilah beliau melaksanakan perjalanan menuju kota suci Mekah ketika beliau ingin melakukan sholat Jumat ataupun ya memang ingin ibadah di kota suci Mekah. Inilah jalan menuju kota suci Mekah. Kalau sekarang pemirsa ya memang kan itu kan karomahnya beliau ya. Jadi kalau sekarang ini nih Pak ya ditutup pakai besi. Oleh besi tuh. Tapi kecil tempatnya ya Pak ya kalau kita lihat. Tapi memang ya segala sesuatunya itu kita tidak bisa selamanya itu menilai itu dengan logika. Karena kalau karomah Allah ya itu sudah maha besarnya Allah, maha kuasanya Allah. Tidak ada pun satupun manusia yang dapat mengukur maha kuasanya Allah. Bila Allah menginginkan kun fayakun, maka jadilah jadi. Maka bila karomah itu turun kepada para wali Allah, yaitu sudah menjadi haknya para wali Allah untuk mendapatkan karomahnya. Jadi kita di sini tidak bisa berbicara melalui akal atau logika kita. Yang terjadi memang ini menjadi tempat sejarah ya Pak ya? Iya, sejarah. Masih ada sejumlah mitos di Goa Safarwadi Pamijahan, Tasikmalaya, Jawa Barat. Terdapat 2 lorong yang letaknya bersebelahan. Konon kedua lorong tersebut pernah membawa Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati tembus ke Jawa dan tembus ke Cirebon. Dan ada lorong yang besar yang konon tempat ini adalah tempat dulunya membawa Syekh Maulana Yusuf Mansur menembus bumi hingga ke Banten. Letaknya di pojok ruangan sekaligus dulunya tempat pesantren. Nah ini sekarang ada di lokasi lingkungan pondok pesantren ya. Nah dulu sini tempat mendidik pesantrennya para wali dulu di sini. Ini aula tempat ngaji di sini. Nah yang di atas ini dinamakan tempat kitab Quran. Ini namanya reka. Kalau bahasa Sundanya pagoknya. Di sini dinamakan lingkungan dapur dan pedaringan. Nah dulu sini katanya bekas di sini masak para wali dan orang perbekalan di sini. Yang ke atas ke ujung jalan ke Banten sebelah kanan. Yang terakhir jalan ke Banten itu. Dulunya bekasnya wali Banten. Kalau dia jalannya lewat situ ke makam ke Banten ke Syekh Mansur dan di Banten. Dulu jalannya lewat situ. Oleh itu dulunya dinamakan Jabal Kope Haji, yang dinamakan Peci Haji. Dia dulunya bekasnya peninggalan Syekh Abdul Muhi. Nah, kita katanya dia ngukur pala, katanya kalau ada yang pas, kita mudah-mudahan cepat ada panggilan dari Allah bisa makanya bisa munggah haji ya.
semuanya mudah-mudahan semua yang masuk di sini di lagi Jabal Kopeh Haji, mudah-mudahan semuanya ada panggilan di Allah jarak ke Mekah ya. Kita mudah-mudahan bisa jarak ke Tanah Suci, mudah-mudahan kita dimudahkan rezekinya oleh Allah, dilancarkan usahanya, mudah-mudahan lebih sukses semuanya, dijabah semuanya, permintaannya oleh Allah semuanya. Kita mudah-mudahan datang ke sini, kita melihat bekasnya para wali ke Mekah, kita mudah-mudahan mendapatkan barokah rahmatnya para wali Allah ya. Amin. Dan kita mudah-mudahan semua yang datang ke sini, semuanya ada panggilan dari Allah bisa jarak ke Mekah moga haji ya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Setidaknya kita sudah melihat, menyaksikan napak tilasnya beliau ya, Pak ya. Jadi ada pembelajaran yang bisa kita pelajari dari sini ya Pak ya, bahwa jika keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah ya memang hakikatnya di mata Allah luar biasa, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah bila Allah ingin memberikan karomahnya kepada hambanya ya Pak ya. Itulah bukti dari cinta kasih Allah ya. Kalau kita kan masih penuh dengan dosa, penuh dengan hilaf ya, harus bersih lagi baru bisa insya Allah ya. Mudah-mudahan aja bisa kita mendapatkan karomah dari Allah juga ya. Dan semoga kita juga bisa mendapatkan syafaat ya Pak ya. Amin, syafaat Rasulullah SAW. Ya, syafaat Rasulullah SAW ya Pak ya, dengan kita di sini ya Pak ya, ini mengikuti nafatil ikhlasnya para wali Allah. Baiklah pemirsa Jejak Luhur Nusantara, saya bersama Pak Mehmet ya Pak ya. Pak Mamat bersama Pak Mamat ya. Kita tutup acara untuk Jejak Luhur Nusantara hari ini, dan alhamdulillah banyak sekali sejarah yang bisa kita bagi kepada pemirsa di rumah. Di sini adalah jalan lokasi terakhir untuk kita di Goa Pamijahan, dan insya Allah kita akan selalu mengupas bagaimana jejak-jejak leluhur Nusantara yang ada di Indonesia. Tentunya tunggui tayangan-tayangan kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jejak religius di Gua Safarwadi, Pamijahan, Tasikmalaya, Jawa Barat bisa menjadi pengingat untuk kita agar kita tidak terlena dengan kehidupan duniawi. Luangkanlah waktu untuk menata kehidupan rohani agar kehidupan dunia dan akhirat pun bahagia dan selamat.